Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu dan Saudara-saudari, para pecinta Sabda yang berbahagia, salam jumpa, berkat dalam, Shalom. Marilah kita membuka hati untuk menanggapi Sabda dan tuntunan Tuhan untuk kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita puji Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda untuk kita pada hari ini, hari Minggu, 17 Juli 2022. Dari Injil Lukas, bab 10, ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria, dan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, para Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, kisah Marta dan Maria kiranya tidak asing bagi kita. Kita sudah sering mendengarkan dan merenungkannya. Dan pada hari Minggu ini kembali kita diajak untuk merenungkannya dan mendalaminya lebih lanjut. Dikatakan pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya di dalam perjalanan, dan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya, suatu kunjungan pastoral dari Tuhan Yesus dan para murid pada keluarga Marta dan Maria. Dan biasa ketika ada tamu, tuan rumah itu menyediakan hidangan. Ya, saya sendiri sebagai seorang romo sering berkunjung juga pada umat, dan tidak hanya 1-2 kali terjadi, dapat saya katakan sering kali terjadi, ketika kami dipersilakan duduk di kamar tamu, lalu ditinggalkan oleh tuan rumah. Mereka sibuk di belakang untuk menyiapkan hidangan. Bahkan ada yang harus lari ke tetangga untuk membeli gula, atau bukan membeli tapi pinjam gula untuk menyediakan minuman bagi kami yang berkunjung. Sehingga kami dibiarkan agak lama di kamar tamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, itulah hal yang juga dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi untunglah pada waktu itu yang sibuk hanya Marta. Yang sibuk menyiapkan hidangan, minuman, dan lain sebagainya, Marta. Tetapi Maria itu lebih memilih untuk menemui Yesus, menanggapi kehadiran Yesus, menemani Yesus di kamar tamu, dan mendengarkan sabdanya. Ya, dalam kisah tadi dikatakan Marta itu sedikit dalam tanda petik barangkali cemburu karena Maria kok malah bermanja-manja di hadapan Yesus, sedangkan dia dibiarkan sibuk sendiri untuk melayani. Ya, karena mereka sudah akrab,
Marta itu sudah akrab dengan Tuhan Yesus, maka Marta juga berani berbicara dengan Tuhan, mengadu kepada Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, Maria itu diberitahu supaya juga membantu saya untuk menyiapkan hidangan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, pada kesempatan itulah Tuhan Yesus mengingatkan kepada Marta dan tentu saja kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh Maria itu tidak akan diambil, tidak akan dicabut. Dikatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kehadiran Tuhan adalah suatu pelayanan, dan apa yang perlu kita tanggapi, kita wujudkan di dalam sikap hidup kita adalah menanggapi, membuka hati bagi pelayanan Tuhan itu. Dan ya, Maria mendengarkan sabda Tuhan. Maria mendengarkan tuntunan Tuhan. Maria membuka hati bagi kasih Tuhan. Dan itulah yang Tuhan juga mengatakan, itulah hal yang terpenting. Itulah hal yang penting yang telah dipilih oleh Maria, dan itu tidak akan diambil daripadanya. Ya, kiranya apa yang dilakukan oleh Maria itu adalah juga hal yang juga perlu kita teladani. Ya, kita selalu membuka hati bagi Tuhan yang melayani kita, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita membiarkan Tuhan kesepian di kamar tamu. Jangan kita membiarkan Tuhan itu tidak kita tanggapi kehadirannya. Kita biarkan saja. Kita sibuk-sibuk saja dengan macam-macam karya yang baik. Apa yang kita lakukan barangkali hal yang baik, tetapi jangan sampai kita mengabaikan kehadiran Tuhan, tidak menyapa Tuhan yang hadir, tidak mendengarkan tuntunannya, tidak mendengarkan sabdanya, tidak menanggapi cinta kasih-Nya. Maka marilah belajar dari sikap Marta dan Maria. Ya, kita juga tetap tekun di dalam karya pelayanan, tetapi nomor satu, marilah kita membuka hati bagi Tuhan yang hadir, Tuhan yang juga melayani kita dengan ajaran dan dengan tuntunan-tuntunannya. Tuhan memberkati kita semua, dan semoga hidup kita juga semakin berjalan di jalan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudara sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat berkarya, Tuhan memberkati.